Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimuliakan dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Semua agama menganjurkan para pemeluknya untuk bersahabat dengan penderitaan, bersahabat dengan kekecewaan, bersahabat dengan penyakit, bersahabat dengan musibah, bahkan bersahabat dengan malapetaka. Apalagi Islam. Di dalam Islam, kita ada kosakata yang sangat akrab dengan kita, yaitu sabar. Sabar ini adalah sebuah kosakata yang sangat mulia. Barang siapa yang memiliki kesabaran, maka dalam berbentuk apapun kekecewaan itu, penderitaan itu, insya Allah akan lewat. Bagaimana caranya bersahabat dengan penderitaan? Ya, pertama, kita harus sadar bahwa hidup ini adalah memang lahan kehidupan yang penuh dengan lika-liku perjuangan. Dunia ini adalah tempat untuk melakukan pertarungan, melawan diri sendiri dan melawan orang lain. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga harus sukses di dalam pertarungan itu. Cerdas menghadapi tantangan, itu calon penghuni surga. Tapi gagal untuk berhadapan dengan sebuah tantangan, tidak punya perhitungan dan tidak punya kesabaran, ketabahan, maka itu nanti juga termasuk orang-orang yang gagal dalam menjalani kehidupannya. Di dalam agama Hindu misalnya, kita bisa bandingkan dengan agama Islam. Kehidupan ini adalah karma pala. Apa itu karma? Karma pala itu artinya hidup ini adalah sebab akibat. Ya, pasti kita akan pernah mengalami apa yang disebut dengan penderitaan, kesedihan, kesusahan. Karena dunia ini memang adalah belum atau tidak saatnya untuk kita menjadi penikmat. Agama Buddha pun juga bahkan mengatakan kehidupan ini adalah sangsara. Sangsara itu bahasa Sanskerta, artinya sengsara. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Konsekuensi kehidupan itu adalah harus sengsara. Dalam Islam pun juga sebetulnya ada terminologi yang mirip-mirip dengan ini. Innamal hayatud dunya laib. Dunia ini sebetulnya adalah panggung sandiwara. Jadi kita jangan pernah merasa puas di dunia ini. Jangan pernah berharap bahwa kita di sini akan memperoleh kepuasan abadi dan sejati. Tidak akan pernah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah akan mempergilirkan langkah-langkah kita. Kiri dan kanan kaki itu silih berganti. Ya, siang dan malam kita bergantian ketawa, menangis, tersenyum, sedih, tersenyum dan sedih. Itulah kehidupan di dunia ini. Nah sekarang, bagaimana sikapnya beriman menjalani perjalanan hidupnya? Ya, konsep as-suhbah, persahabatan dengan penderitaan ini sangat penting. Orang yang tidak bisa bersahabat dengan penderitaan akan diderah oleh penderitaannya. Orang yang tidak bisa bersahabat dengan penyakit, maka akan diderah oleh penyakitnya. Dan orang yang tidak bisa bersahabat dengan kekecewaan yang dialaminya, akan disiksa oleh kekecewaannya sendiri. Tapi sebaliknya, bagi orang yang mampu untuk melakukan perdamaian, persahabatan dengan kekecewaan, penderitaan, dan musibah yang menimpa dirinya, maka itu termasuk adalah orang yang menang. Karena itu, ya kita akhir-akhir ini banyak disibukkan dengan apa yang disebut dengan virus Corona 19 ya. Dan saya ingin mengingatkan, itu memang musibah, tetapi bukan azab. Apabila musibah, maka visi misinya juga lain. Misi musibah itu ialah untuk mengangkat martabat anak manusia yang mungkin berkuban di dalam kekeliruan, dosa, dan kesalahan.
Musibah itu untuk menaik dan mengangkat manusia itu berjalan di atas rel yang benar. Karena kalau kita melenceng dari rel, maka tidak mungkin kita akan sampai ke tempat tujuan. Jangan melihat fisiknya musibah itu, tetapi lihat juga hikmah di balik musibah itu. Di mana ada musibah, biasanya di situ ada martabat yang dijanjikan Allah. Di mana ada ujian, di situ ada kenaikan kelas. Semakin berat ujian kita hadapi, maka semakin tinggi martabat kelulusan yang dijanjikan. Ini sebuah rumus kehidupan. Ya. Hanya saja, seringkali hikmah di setiap musibah itu datang belakangan. Seandainya orang faham apa di balik musibah itu, mungkin ada orang berdoa, ya Allah anugerahkanlah aku musibah. Maka itu para sufi, para salikin, orang yang berjalan menuju Tuhan, dia tidak akan diderah oleh penderitaan apapun. Semakin ia disiksa dengan penderitaan, maka semakin dia bersyukur, ya Allah, justru dengan penderitaan ini maka aku bisa lebih lengket denganmu. Tapi dengan ujian berupa kenikmatan, ya kemewahan, dan kebahagiaan, jangan-jangan itu adalah hijab besar yang memisahkan aku denganmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kata mereka, ya, jangan menganugerahkan apapun, termasuk kebahagiaan, seandainya itu membuat kami berjarak denganmu. Langgengkanlah segala sesuatu yang bisa membuat aku lebih dekat denganmu, walau itu adalah bentuknya musibah, penderitaan, dan kekecewaan. Nah, orang yang memiliki kekuatan iman yang sangat tinggi, yang sangat besar, jarak antara kenikmatan dan penderitaan sudah sangat tipis. Semakin jaraknya jauh antara kesedihan dan kebahagiaan, maka itu semakin kita orang awam. Mari kita menaikkan martabat spiritual kita, sehingga nanti akan sampai pada puncak perasaan antara penderitaan dan kenikmatan. Itu sudah seperti mata uang yang memiliki dua sisi yang berbeda. Apa itu penderitaan dan apa itu kenikmatan, perasaannya hampir sama. Inilah tantangan buat kita. Masihkah kita mampu untuk mendekatkan jarak antara penderitaan dan kenikmatan? Jika kita ditimpa musibah, kita bersabar. Jika diuji kenikmatan, kita bersyukur. Orang yang memiliki kekuatan syukur dan sabar dalam dirinya tidak akan mabuk pada saat ia diuji kemewahan, dan dia tidak akan menjerit pada saat diuji dengan penderitaan. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu bersahabat dengan penderitaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.